Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang memang perlu dijawab dan memang perlu diluruskan, karena pertanyaan ini menyangkut tentang sebuah pemahaman, yaitu pemahaman tentang sebuah energi pada sebuah benda, terutama pada fosil Gallic-Keller yang sering saya ulas berkali-kali di dalam video saya sebelumnya. Baik, langsung saja. Ini ada sebuah pertanyaan dari seorang sahabat yang mempunyai channel yang bernama Petrus Widi 120. Ini pertanyaannya, di awal pertanyaannya, mau beli mau enggak fosil Gallic-Keller sama saja. Fosil tetap fosil alias benda mati. Ya memang sama saja. Untuk yang namanya orang membeli dan tidak membeli suatu benda atau barang berupa apapun, itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Toh lagian saya di sini tidak pernah, di dalam video saya tidak pernah menawarkan cincin atau mata liontin yang sudah siap pakai untuk dibeli. Nah, berarti ini pertanyaan dari sahabat ini ada sedikit kesalahpahaman, dikira saya ini penjual. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui, setiap sahabat-sahabat siapapun yang hendak ingin membeli atau memahari fosil kelor dari saya yang sudah berbentuk mata cincin ataupun mata liontin, selalu saya mengatakan, menegaskan bahwa sebenarnya saya ini bukan pemahar atau penjual. Saya di sini memberikan pencerahan buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Nah, intinya begitu. Dan saya juga sering mengatakan kepada sahabat-sahabat semuanya di dalam video saya, jikalau sahabat-sahabat ingin membeli fosil Gallic-Keller yang sudah berbentuk mata cincin ataupun mata liontin, saya sarankan untuk membeli di selain saya atau di orang lain. Begitu, karena di luaran sana banyak sekali orang yang memang profesinya menjual fosil Gallic-Keller atau memang sengaja untuk memamerkan fosil Gallic-Keller, tapi saya tidak. Banyak sekali kalau seandainya saya mau melayani, mungkin bisa dibilang hampir setiap hari ya saya mengirim barang, karena saya tidak mau melayani kecuali untuk orang-orang tertentu yang memang benar-benar membutuhkan dan memang benar-benar alasannya itu tepat, begitu. Buat pemilik channel Petrus Widi 120 ya. Terus ini saya lanjutkan pertanyaannya, kalau fosil Gallic-Keller memiliki energi atau kekuatan supranatural. Ya nggak perlu dilanjutkan ini. Ini kalau dilanjutkan dijelaskan sangat panjang dan butuh pemahaman yang cukup dalam sekali. Dan buat Mas Petrus Widi sebaiknya eh, tidak usah menanyakan hal yang terlalu dalam dan panjang ini ya, karena tidak mungkin saya akan menjawabnya panjang lebar di sini. Dan sebaiknya bertatap muka saja, bertemu langsung, nanti kita bisa ngopi bareng sehingga Mas Petrus Widi ini lebih paham lagi. Intinya begitu. Terus ini kelanjutannya, kenapa waktu dipotong belah fosil itu enggak reaksi, atau waktu dibikin akik kok fosilnya diem aja enggak mental atau kabur? Masa benda mati bisa kabur? Masa benda mati bisa mental? Mental bagaimana maksudnya? Sebuah energi, ibaratnya begini aja, daripada nanti saya menjawabnya dengan lebih detailnya, nanti mungkin saya khawatir salah paham atau tidak bisa memahami, karena setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, siapapun itu tanpa terkecuali. Ibaratnya begini, kita bisa mengibaratkan sebuah baterai. Ya, baterai yang biasanya dipasang di senter atau dipasang di radio dan lain sebagainya. Di dalam baterai tersebut, Mas Widi, di dalam baterai tersebut itu kan ada himpunan energi yang dinamakan atau yang disebut dengan energi aliran listrik. Kalau tidak percaya, sentuh baterai itu, apakah nyetrum? Tidak akan.
kecuali ada koneksi antara min dan plus, dan tidak mungkin baterai itu meskipun dibanting, dia akan lari, nggak mungkin karena baterai itu benda mati. Nah, kecuali energinya. Nah, yang disebut di sini ini bendanya, sedangkan saya tidak pernah mengatakan benda itu hidup, tidak pernah. Saya membahas sebuah energi yang terhimpun pada sebuah benda. Nah, terus ini benar-benar saya ibaratkan satu ibarat lagi ya, ibarat sebuah bumi. Nah, bumi ini kan juga termasuk bisa masuk kategori benda, meskipun bumi juga makhluk. Nah, bumi ini juga menghimpun energi yang disebut dengan kekuatan gravitasi. Energi itu kan kekuatan, kekuatan gravitasi. Nah, dia juga diinjak-injak, dicangkul, di apapun, dia nggak melawan. Karena apa? Yang hidup itu energinya, bukan bendanya. Begitu maksudnya. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Nah, jangan disamakan manusia dengan benda, berbeda. Kalau manusia selain menghimpun energi juga bernyawa. Tapi kalau benda meskipun menghimpun sebuah energi tidak bernyawa. Begitu kecuali pepohonan. Nah, dan pepohonan pun juga tidak bisa bergerak dengan sendirinya kecuali digerakkan dengan angin. Nah, begitu. Terus saya lanjutkan lagi. Ini pertanyaannya panjang masalahnya. Ini lawong fosil galih kelornya dipotong, dibentuk aki aja diam aja kok mau membuat kebal loh. Ini yang berfungsi buat Mas Petrus Widi perlu diketahui, yang berfungsi itu energinya, bukan fosil galih kelornya. Kembali ke perumpamaan saya tadi, yaitu sebuah baterai. Nah, baterai yang dipasang di senter dan lain sebagainya. Nah, itu yang berfungsi, energi yang terhimpun di dalam baterai tersebut. Apa energinya? Yaitu energi listrik. Energi listrik yang terhimpun di dalam baterai tersebut, sehingga bisa mengaliri aliran radio atau senter sehingga dapat menyala. Bukan baterainya yang bisa bikin menyala, tapi listriknya. Kalau tidak percaya, silahkan baterai itu dicepitkan ke pintu atau diinjak-injak, bahkan dipalu pun dia tidak bisa melawan, tidak akan lari. Karena apa? Baterai itu benda mati, yang hidup itu energinya, bukan baterainya. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Begitupun sebaliknya yang namanya fossil galih kelor, yang hidup itu energinya yang aktif, bukan galih kelornya. Kalau galih kelornya atau fosilnya itu benda mati, tidak bernyawa. Ya, kalau kita disamakan atau makhluk yang bernyawa disamakan dengan benda, ini termasuk pemahaman yang sangat salah kaprah. Dan buat Mas Widi Petrus, ya Mas Widi, ya Mas Petrus Widi, terbalik buat Mas Petrus Widi, perlu dipahami lagi dan semoga ini bisa menjadi sedikit masukan buat sahabat-sahabat yang khususnya sahabat-sahabat yang masih pemula agar bisa membedakan, agar bisa memahami dan agar lebih mengerti lagi. Ya, kiranya cukup sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami. Untuk sementara ini, cuma itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.